Oke, tadi pagi tiba-tiba tuh saya tuh kepikir. Nah, saya ingin tanyakan ini kepada saudara masing-masing. Kita ini betul-betul menghormati Tuhan atau tidak? Ya, orang menjawab. Kita ini betul-betul menghormati Tuhan atau tidak? Betul ya? Kita mempercayai nggak dia itu dahsyat, dia itu maha kuasa, dia itu agung, dia itu mulia? Mempercayai nggak? Betul? Sungguh? Nah, ini masalahnya. Jujur ya, ini cuma perbandingan. Kenyataannya dalam hidup kita lebih berani kurang ajar kepada contoh kepada bupati. Ini pertanyaan aneh bukan? Siapa bisa jawab? Kenyataannya kita lebih berani kurang ajar kepada contoh kepada bupati. Ayo mikir, jangan jawab dulu sebelum mikir. Ayo, kenyataannya kita lebih berani kurang ajar kepada tuan atau kepada bupati. Ayo. Loh, kok ragu-ragu? Berdosa loh pura-pura. Ayo, kepada siapa kita berani lebih kurang ajar? Nah, padahal tadi kita berkata kita ini apa? Hormat, memuliakan Tuhan dan sebagainya. Pernahkah kita menyadari bahwa sikap inilah yang seringkali membuat Tuhan itu menjauh dari kita? Salah atau benar pernyataan ini? Benar. Salah. Kita yang menjauh kok. Nah, ayo salah lagi. Loh, jujur. Siapa yang sering menjauh? Kita. Ya sudah, kok nyalakan Tuhan lagi? Tuhan gak pernah menjauh dari kita. Kita yang selalu menjauh dari Dia karena kekurangan ajaran itu tadi. Tidak hormatnya kita kepada Dia. Saya nggak tahu 3 hari ini ada saja orang yang ngajak saya diskusi tentang agama. Ada saja. Sampai tadi pagi Finish menulis sebuah tulisan yang rajin tiap pagi, Mas Paijo. Nah, kata-katanya bagus, bahwa kostum atau keseragaman atau pakaian yang kita pakai dalam ibadah itu sesungguhnya tidak sedang untuk Tuhan, tapi untuk ibadah itu sendiri. Betul nggak kalimat itu? Saya lupa tepatnya bagaimana, saudara bisa cari. Nah, padahal yang Tuhan cari sikap apa yang lebih penting? Hati kita, bukan pakaian kita. Maka itu kita harus selalu memeriksa. Kenapa ya? Kita ini kok lebih berani kurang ajar kepada Tuhan daripada bupati? Saya percaya masing-masing jawabannya beda-beda. Nah, terserah. Jangan ngurus jawaban orang lain, urus jawaban diri sendiri. Setuju? Kenapa ya? Aku ini mengakui loh, Tuhan itu dahsyat, Dia itu maha kuasa, Dia itu hebat, Dia itu mulia, Dia itu agung, Dia itu begini. Tapi kenapa aku masih berani lebih kurang ajar ke Tuhan daripada ke bupati? Nah, 3 hari ini ada beberapa saudara yang ngajak diskusi tentang agama. Nah, tiba-tiba dalam diskusi itu, tiba-tiba Yesa itu WA saya. Kapan? Kemarin malam toh? Kapan itu? Dia bilang, oh Pak, Tuhan itu agamanya apa? Hah? Malam-malam itu, hampir jam 11 loh. Terus saya tanya, kamu kok belum tidur? Nah, anak kecil aja bisa tanya Tuhan itu agamanya apa? Coba ambilin HP Opa itu, ya itu orang. Bukan yang di dalam loker maaf. Nah, terus dia tanya lagi, saya jawab Tuhan tuh, ya Tuhan tuh nggak punya agama, Yesa. Ini ya, kamu maju sini, ambil bacanya. Nah, jadi apa yang Yesa tanya ini? Yesa umur berapa ya, Vidu? 8 tahun. Itu saya kirim forward ke berapa orang yang tanya soal tentang agama itu. Wah, bilang luar biasa ini anak. Bentar ya.
ntar kamu bacain ya. Malam apa ini Yesa mau tanya, Tuhan itu agamanya apa? Jamnya jam Itu Yesa tanya ya, jam 10.35. 22.35. Terus saya jawab, tidak beragama Yesa. nah, iya, baca. Iya kau apa? Baca orang Papua ini. Iya kau apa? Iya kau apa? Iya kau apa? Yesa baru tahu kalau Tuhan tidak ada agama. Ya, terus? Berarti semua orang bisa percaya kepada Tuhan. Bisa tanpa berkata? Bisa, tapi tergantung orangnya mau atau tidak. Coba saya ingin tanya, makasih. Saya ingin tanya kepada bapak mamanya, dia itu lagi apa? Malam itu 10:30, kok tiba-tiba tanya seperti ini? Video Melda tahu nggak lagi apa dia? Cerita apa? Oh begitu, enggak sebelumnya diskusi apa kok bisa tiba-tiba tanya tentang agamanya apa? Oh sama Melda ya, Melda di sana. Nah anak kecil aja bisa mikir begitu. Nah terus saya jawab kepada berapa orang yang diskusi dari kelompok yang berbeda-beda. Saya bilang begini, justru gara-gara agama dunia ini rusak. Betul itu. Gara-gara agama dunia ini rusak. Maka itu jangan sibuk tentang agama. Lebih baik kita sibuk antara pribadi kita dengan Tuhan saja. Amin. Maka itu selama pandemi yang lalu salah seorang tokoh, ya Gusmus namanya kiai yang sangat berwibawa, kiai karismatik istilah orang Islam, memberikan sebuah narasi dalam sebuah video pendek. Covid, ini kesimpulannya dari Gusmus, Covid membuat manusia mencari Tuhan di dalam kesunyian dan secara pribadi. Tidak ada hura-hura dalam agama. Ternyata Tuhan tidak ditemui di dalam jubah-jubah agama. Tuhan tidak ditemui di dalam ritual agama. Hebat sekali. Nah, yang belum pernah tahu video itu saudara cari di YouTube, ya di Google, Gusmus, itu bagus sekali. Waktu saya ke Australia, ke Amerika, saya bawa, saya sebarkan itu, dan mereka juga setuju, betul juga. Nah, sekarang kembali kepada hidup kita masing-masing. Sehormat apa kita kepada Tuhan? Sehormat apa? Itu yang akan menentukan bagaimana sikap kita berjalan dan hidup bersama dengan Dia. Kalau kita merenungkan semua segi, semua peristiwa, semua kejadian dalam hidup kita ini, pasti semua kita hanya menemukan satu fakta, betapa tidak berdayanya yang namanya manusia itu. Nggak ada yang ngamen. Betapa tidak berdayanya manusia itu. Nah, kalau kita selalu ingat akan fakta ini, sekaya apa seseorang, sekuat apa seseorang, ya kuat dalam arti posisi, kedudukan, pangkat, ya jaminan-jaminan sekuat apa, semua kita pasti menyadari betapa tidak berdayanya kita ini. Apalagi kalau alam sudah berbicara. Artinya kata itu kalau alam sudah berbicara. Saudara, kita ingat, kita mau marah kepada siapa? Nah, agama, maaf, selalu membuat Tuhan itu tertuduh dan jadi korban. Karena orang yang beragama pasti berkata, ya ini Pak, ini kehendak Tuhan. Oh ya, ini kehendak Tuhan. Sayang ini keluarga kok alim nggak ada di sini. Kami masih ingat waktu gempa November 2020
2004 yang lalu. Semua kita orang Nabire tinggal di tenda-tenda. Nah, saya nggak tahu sampai hari ini keluarga ini di sebelah mana, karena nggak terlalu jauh dari rumah Bethlehem. Tiap kali goyang, ini ada suara, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sampai suatu hari setelah kurang lebih hampir seminggu lah gempa itu nggak berhenti-berhenti, kami semua tertawa. Teriakan Tuhan tolong berubah. Babi kau diam kau, anjing kau diam. Kami semua karena sudah capek bilang Tuhan tolong, gempanya jalan terus. Akhirnya babi kau diam, anjing kau diam. Wah, itu hiburan buat kami. Nah, apa yang kami pelajari dari keadaan itu? Kalau orang nggak mengenal Tuhan, hanya teriak-teriak Tuhan, Tuhan, lama-lama capek juga loh kalau Tuhan nggak nolong. Betul atau tidak? Nah, maka itu saudara, ayo kita belajar. Kata Tuhan berdaulat. Coba mikir, Tuhan berdaulat. Ya, kita ngerti lah kemahakuasaannya, kedaulatan, semua kita tahu. Tapi tanpa kita mengenal Dia, kalau ada kejadian-kejadian yang tidak kita setujui, seringkali kita menyalahkan Tuhan lagi. Tuhan diktator, Tuhan maunya sendiri. Sering nggak kita berkata seperti itu? Padahal yang salah itu kita. Saya lupa tahun berapa ya, tapi itu tahun 80-an akhir. Kakak ipar istri saya, kakak ipar itu memberi saya buku. Kisah tentang sahabat baiknya hamba Tuhan hebat sedunia, bukan cuma Amerika, Billy Graham, cuma saya lupa siapa namanya. Itu ada di internet juga. Jadi pertengahan tahun 40-an, mulai 44, 45, 46, 47, Billy Graham itu bertiga tiga teman sama-sama. Dia itu orang-orang muda, waktu itu umurnya baru awal 20-an. Mereka jadi penginjil hebat. Wih, mereka khotbah KKR di mana-mana sampai ke Eropa juga. Akhirnya tahun 50-an mereka berpisah, yang dua jadi pendeta, buka gereja besar, Billy Graham tetap jadi penginjil keliling. Nah, awal 60-an tiba-tiba dari dua teman ini berubah. Yang satu jadi pemabuk dan penjudi, sampai akhirnya mati dalam keadaan yang menyedihkan. Gembala hebat, jemaatnya ribuan. Yang satu menjadi nggak cuma ateis, tapi dia nggak percaya Tuhan. Di suatu hari Minggu waktu itu di Amerika Utara, gereja ini satu-satunya gereja terbesar tahun 50-an 60-an. Jemaatnya sudah lebih dari 3.000. Itu terbesar di Amerika Utara. Kalau sebut Amerika Utara itu dari Meksiko, Amerika Serikat, Kanada. Belum ada gereja yang jemaatnya ribuan. Di suatu hari Minggu, dia seperti biasa ke mimbar. Ternyata bukan khotbah. Dia bilang, gereja ini saya tutup karena saya nggak percaya Tuhan lagi. Wah, kaget. Nah, alasannya sederhana, dia nggak percaya Tuhan. Waktu itu di Afrika Utara, Ethiopia dan negara tetangganya itu mengalami kelaparan. Berita tentang kelaparan di Afrika, tiap hari dia dengar di TV, dia lihat anak-anak mati, binatang mati, orang-orang mati, orang dewasa,
karena gak ada hujan berbulan-bulan. Tiap hari dia melihat dan mendengar berita kekeringan di Afrika. Tiba-tiba muncul pertanyaan, dan saya percaya pertanyaan ini wajar. Apa susahnya Tuhan buat hujan? Wajar nggak kalau kita tiap hari lihat kekeringan, kelaparan? Lu wajar nggak saya tanya? Saya tanya, kok wajar kita tanya? Apa susahnya Tuhan buat hujan? Kenapa? Dari pertanyaan pertama itu, maka pertanyaan berkembang. Nah, saya di situ tidak mengikuti, tapi pada klimaksnya dia percaya, dia berkata ternyata Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu pembohong, dia itu penipu. Wah, sudah gempan Amerika. Ini kena hancur hatinya. Dia berusaha mendekati, tapi tetap udahlah, kita jalan masing-masing saja. Nah, waktu saya membaca kisah hidupnya ini, ya, terjadi peperangan di hidup saya. Secara logika saya, betul dia berkata begitu. Apa susahnya Tuhan buat hujan? Kenapa dia nggak mau buat? Dan semuanya. Tapi hati saya nggak bisa menyangka dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan. Nah, hari-hari ini saudara, berseliweran di sosial media berita-berita tentang fakta-fakta ditemukan oleh para arkeologi. Yesus itu pembohong. Mereka punya bukti Yesus itu berzina dengan Maria Magdalena dan punya murid, punya anak-anak, punya murid. Itu mereka tunjukkan dengan fakta-fakta. Nah, maka itu 3 hari ini saya sibuk diskusi dengan mereka itu. Nah, maka itu kita harus tahu bahwa Tuhan itu tetap Tuhan dalam hidup kita. Nanti kita akan pelajari ini supaya kita tidak sampai salah. Nah, ketika itu ribut di Amerika buku itu, di situ Tuhan memberikan saya jawaban yang luar biasa. Ternyata Tuhan itu maunya kerjasama dengan kita. Jadi Tuhan tidak ingin kita ini dijadikan robot, semuanya biar Tuhan yang memprogram. Tidak. Kalau dia buat robot, apa bedanya dengan orang-orang pintar di dunia yang bisa ciptakan macam-macam itu? Betul ya? Lihat Tiongkok, negara yang hebat sekali, bisa buat semuanya itu tanpa Tuhan loh mereka. Nah, mudah-mudahan ayat-ayat ini akan menolong kita untuk kita mengerti bahwa ada kedaulatan Tuhan yang mana bentuknya kita harus kerjasama dengan Tuhan. Nah, bentuk kerjasamanya dengan Tuhan ialah mengikuti peraturan yang ada. Saya beri contoh dulu. Saya tidak tahu bagi saudara pabrik apa, merek apa yang saudara akui paling hebat, entah untuk HP, entah untuk apa saja, mobil, motor, yang alat-alat rumah tangga yang saudara pakai. Masing-masing kita kan punya apa itu, apa istilahnya, kesukaan merek-merek berbeda, betul tidak? Nah, saya tanya, sehebat-hebatnya sebuah alat, entah itu yang listrik atau yang komputer yang dibuat oleh pabrik apa saja, mahal lagi harganya. Jawab pertanyaan saya. Kalau kita tidak menggunakan barang-barang itu sesuai dengan buku petunjuknya, manualnya, sekalipun itu pabrik hebat, barangnya bagus, kuat, mahal, jadi apa itu barang? Nah, ini namanya kedaulatan atas pabrik itu. Maka kalau kita membeli barang-barang itu tidak menggunakan sesuai peraturannya,
Coba tanya. Rusak lalu kita bawa ke tukang servisnya yang ditunjuk, istilah Inggrisnya authorized service. Mau nggak mereka ganti barang itu? Jawab, mau nggak mereka ganti barang itu? Ya nggak mau, karena kita salah pakai, tidak menuruti peraturan. Nah, ini yang saya temukan jawaban. Ternyata bukan salahnya Tuhan Afrika itu kekeringan, tapi salah kita tidak menggunakan hukum peraturan yang ada. Waktu itu seru sekali. Tahun 80-an, akhir 90-an awal itu belum ada HP, belum ada internet. Jadi cari bahan-bahan masih susah. Tapi saya kagum, Roh Kudus bisa menunjukkan itu. Nah, inilah contoh. Jadi kalau sampai Afrika itu kekeringan, bukan Tuhan yang salah. Yang salah manusianya. Coba saudara renungkan sebentar. Siapa percaya benua Afrika itu benua yang paling subur sedunia, benua yang paling hebat sedunia? Kenapa? 3 buktinya. 1, nggak ada benua binatangnya segede-gede Afrika. Betul tidak? Nah, kalau binatangnya segede-gede itu, nomor 2, Tuhan bertanggung jawab nggak sediakan makanan? Kalau tidak, mati semua mereka. Nomor 3, Afrika itu pohon-pohonnya besar-besar, hutannya luar biasa, mineralnya, pusat berlian dunia itu ada di Afrika, minyaknya hebat sekali. Jadi itu benua subur, benua kaya, benua yang semuanya ukurannya besar. Lalu kenapa jadi habis seperti itu? Nah, saya ketemu ayatnya. Ayo kita buka. Inilah kedaulatan Tuhan. Yesaya 24 ayat 5. Jadi kalau ada apa-apa yang gak baik terjadi di hidup kita, jangan salahkan Tuhan. Kita periksa hidup ini. Udah, Yesaya 24 ayat 5. Bumi kenapa? Cemar. Apa kata lain cemar? Kotor, rusak. Ayo, apa? Terpolusi, kacau. Ya, banyak kata-kata lain. Bumi cemar karena siapa? Penduduknya. Ayo, penduduk bumi ini binatang atau manusia? Disebut penduduk manusia. Maka itu ada KTP. Kalau Inggrisnya ID, ya, kartu identitas. Nah, binatang punya KTP? Capek yang ngurus. Betul enggak? Hanya manusia. Jadi siapa penduduk bumi? Kita. 90 sekian persen binatang itu justru paling hebat menjaga lingkungannya bumi ini. Betul tidak? Ya paling 1-2 lah membuat sampah. Salah satu contohnya tikus itu. Tapi sebagian besar enggak. Mereka enggak membuat sampah. Kita ini pembuat sampah. Nah, apa yang penduduknya buat, apa yang kita buat? Satu, sebab jangan mereka dong nyalakan lagi. Sebab kita melanggar undang-undang. Nah, ada undang-undang alam, tapi ini kita langgar. Oh ya, sebelum kata ini hilang ya, karena terakhir-terakhir sudah mulai hilang. Awal-awal saya mulai pelayanan ke Maluku itu tahun 81, saya pertama kali ke Ambon. 79 saya pertama kali ke NTT, ke Timor, ke Kupang dan pulau-pulau kecil. Lalu 86 saya pertama kali ke Sorong. Nah, itu mendengar. Tolong yang orang daerah timur pasti tahu. Saya nggak tahu itu bahasa dari mana. Siapa masih ingat kata sasi? Nah, ini anak-anak muda sudah banyak yang nggak ngerti. Di daerah timur Indonesia ini ada hukum adat yang namanya sasi. Ada yang tahu nih? Ya. Nah, sasi itu hukuman bagi rakyat yang merusak hukum alam. Contoh babat bakau,
ya merusak terumbu karang, merusak sumber air, itu kena sanksi bagi orang-orang tua di daerah timur. Dan itu hukum yang luar biasa. Sebelum ada tulisan, ternyata nenek moyang orang timur ini sudah punya hukum yang tidak tertulis, sanksi. Dan itu hebat loh. Mereka nggak belajar biologi secara formal, tapi mereka tahu aturan. Ya, kalau mereka nebang pohon, itu pun ada aturannya, tunggu jamnya, tunggu apa. Padahal mereka nggak punya pendidikan formal. Waktu saya lama di Kalimantan dengan orang-orang Dayak dari beberapa suku, ternyata mereka juga punya hukum adat untuk menjaga lingkungan. Tapi bertambah rakusnya manusia, bertambah jahatnya manusia, undang-undang ini dilanggar. Yang kedua ngapain? Mengubah ketetapan. Yang ketiga ngapain? Mengingkari perjanjian abadi, perjanjian kekal. Maaf, peraturan kehidupan yang tertulis sejak zaman Musa dulu, yang ini boleh dimakan, yang itu nggak boleh dimakan. Nah, itu untuk buat kita sehat, bukan untuk perang agama. Tuhan sudah memberikan peraturan istirahat, ya gunakan sebaik-baiknya peraturan itu. Contoh, sebelum ada pengetahuan modern, orang masih bertanya-tanya, kenapa sih nggak boleh makan darah? Nah, setelah ada pengetahuan modern, baru tahu. Tidak ada seorang dokter berani memutuskan pasien itu kena virus apa, sakit apa, sebelum periksa darah. Ternyata semua penyakit itu nggak ngumpulnya di dompet, tapi di darah. Betul? Nah, ketika orang suka makan darah, termasuk darah binatang, itu penyakitnya ada di situ. Ada yang protes, kalau usah direbus. Saya punya jawaban. Mau enggak? Ada orang minum rebusan air got, air selokan, coba. Ada enggak? Ya nggak ada. Sebodoh-bodohnya orang nggak ada. Nah, seperti itu kotornya darah. Walaupun sudah direbus, tetap ada virusnya, karena semua ngumpul dalam darah. Nah, itu setelah pengetahuan modern. Begitu pula binatang-binatang tertentu nggak boleh dimakan, karena Tuhan ciptakan mereka untuk membersih alam ini. Suka makan sampah, maka itu kalau kita makan mereka, sampahnya ikut. Ya, cuma masalahnya semua yang Tuhan larang itu yang enak-enak itu. Loh, betul tidak? Yang enak-enak itu Tuhan larang. Ya, maksudnya jelas lah, supaya kita bisa menguasai diri. Amin. Cuma itu. Nah, kalau hukum ini kita langgar, hukum kita ubah, hukum kita ingkari, maka alam rusak, alam cemar. Nah, rupanya mantan pendeta ini nggak mau terima, pokoknya nyalakan Tuhan. Tuhan yang salah, Tuhan yang salah. Enggak, kita yang salah. Betul? Masih ingat banjir bandang di Wasior berapa tahun yang lalu? Karena ya ulah manusia, hutan di atas ditebangi semua, sehingga nggak ada yang penahan air itu. Nah, maka itu ini salah satu contoh bentuk kedaulatan Tuhan yang kita tidak boleh langgar. Ngerti? Maka itu kalau ada kejadian apa saja yang tidak kita setujui, kita nggak suka, jangan marah dulu kepada Tuhan dan bertanya, kenapa Tuhan nggak lindungi? Kenapa Tuhan nggak jaga? Kenapa Tuhan nggak begini? Tunggu dulu, kita ikuti aturannya atau tidak? Nah, saya harap sampai di bagian ini kita mengerti. Jadi, kalau awal tadi kita belajar siapa yang lebih kita segani, kita hormati, siapa yang kita lebih berani kurang ajar, Tuhan atau bupati? Kita jawabannya Tuhan.
Nah, bukan berarti Tuhan itu membuat orang jadi ketakutan, tidak. Yang kita harus segani, hormati Tuhan, bukan untuk kejam, jahat, suka menghukum, tidak. Dia cuma minta, taatilah peraturannya. Kalau nggak ada yang namanya, taati peraturannya. Jadi kembali masalah Afrika, kalau sampai mereka kekeringan, bukan salah Tuhan. Manusia yang merusak semua peraturan alam itu mereka ganti karena kerakusan yang ada. Jadi saya harap mulai hari ini semua kita, tolong rekan-rekan kita, saudara kita, sahabat kita yang mengalami sesuatu di keluarganya, lalu Tuhan disalahkan, periksa baik-baik. Ada rumah kebakaran, dia bilang, kenapa kau nggak melindungi? Kan saya sudah berdoa. Ada yang pernah ngomong begitu? Ya doa. Tapi tetap kita harus kerjasama dengan Tuhan. Betul tidak? Nah, itu contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu memposisikan diri kita seperti apa di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Hebat, yang berdaulat itu. Nah, maka itu beberapa waktu yang lalu, kalau saudara masih ingat, bagi yang belum pernah dengar pengajaran ini, biar hari ini tahu. Setelah kita mengetahui fakta yang seperti ini, saya beri pertanyaan. Berarti Tuhan itu bisa Maha Kuasa kepada manusia atau kepada binatang? Ayo, Tuhan bisa Maha Kuasa kepada manusia atau kepada binatang? Gak usah ragu-ragu jawabnya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Yang di rumah juga bisa jawab. Nanti El yang akan bacakan. Ayo. Kepada manusia atau kepada binatang? Salah. Kepada binatang dia lebih Maha Kuasa. Karena binatang nggak pernah protes, binatang nggak pernah melawan, binatang selalu berkata ya kepada Tuhan. Saya beri contoh. Tuhan menyuruh kita ke kanan anakku, terus kita ke kiri, bisa nggak? Bisa. Apakah Tuhan terus tarik telinga kita kanan goblok gitu? Gitu atau tidak? Enggak. Tuhan ngapain? Ya sudah, lihatin aja. Ternyata di situ ada jurang. Ya udah, masuk jurang, mati. Siapa yang salah? Tadi aku sudah bilang ke kanan, kamu ke kiri. Nah, kalau binatang itu nggak pernah bantah. Contoh, apa yang terjadi dengan binatang kalau menu makannya bosanan? Nah, coba jawab. Stres. Bukan stres. Cari sendiri. Nggak mungkin. Maka itu coba jujur ya semua kita, khususnya suami-suami ini. Berapa hari maksimal suami-suami kita bisa makan masakan istri kita yang sama terus? Maksimal berapa hari? 1 hari saja jangan begitu. Nah, istri-istri yang suamimu suka protes, nggak usah ribut. Besok suruh dia ke pasar dan masak sendiri. Setuju ibu-ibu? Nah, dengar itu bapak-bapak. Nah, ternyata manusia ini maksimal, saya pernah ngitung 3 hari sudah enak saudara, makan yang sama terus. Betul tidak? Nah, bayangkan binatang itu dari mulai bisa makan sampai dia mati, menunya sama. Mau nambah itu? Yo, nama kamu yo. Pak tanya mamamu, kamu mana? Udah papamu, berapa dia tahan makan yang sama? Tertawa dia. Nah, jadi yang hanya kepada binatang Tuhan itu Maha Kuasa. Kemahakuasaannya hanya akan terjadi kalau kita mentaati peraturannya. Sama seperti barang-barang yang kita beli, semahal apa, seterkenal apa mereknya, tapi kalau kita nggak tunduk pada buku manualnya, jadi apa? Jadi rusak. Jangan salahkan pabriknya.
pabrik apaan ini? Buat barang kok nggak bisa awet begini. Ada yang goblok siapa? Maaf, ya kita sendiri. Nah itulah hidup. Semua itu ada peraturannya. Ayo kita ikuti. Ya, jangan salahkan Tuhan. Itu saja. Maka kalau semua kita bisa mengikuti peraturan itu, kedaulatan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Jadi yang kita perlu perbaiki adalah sikap hati kita ini. Mau tunduk, mau nurut, mau taat atau tidak. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Sederhana sekali ayat ini. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Stop dulu. Jangan ada yang bilang, hore aku sudah tua. Maksudnya? Sudah lewat. Bukan sudah lewat. Ayo apa artinya cepat nih? Hore aku sudah tua. Artinya bukan sudah lewat, salah. Sudah nggak termasuk, hampir betul. Nah itu yang betul. Hore aku sudah tua nih, aku nggak perlu naati hukum itu. Justru salah. Betul? Justru semua kita mentaati hukum sejak masih muda. Maaf, ini contoh saja. Ya jangan ada yang tersinggung karena saya terlambat. Kalau ada orang umur sudah kepala 4, maaf ya maaf, baru sadar, aku mulai menggunakan pola hidup sehat. Lo kok tertawa? Kenapa? Kenapa ayo? Ya telat, terus kadung geragas. Saya terlanjur rakus duluan kok. Umur 40. Nah, maka itu jangan anggap enteng. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih justru waktu kita masih muda. Sekarang saya itu beberapa kali ditanya. Nah, apalagi kemarin waktu saya ke Padang, ke Pekanbaru, itu ketemu orang-orang baru yang nggak pernah kenal. Nah, satu contoh, waktu itu ada ibadah di satu rumah. Nah, waktu saya mau berangkat sudah tanya, ini rumahnya nanti ibadahnya lepas sepatu atau tidak? Dibilang tidak. Ya udah saya pakai sepatu. Begitu nyampe, ya ampun lepas sepatu. Nah, saya itu nggak bisa, walaupun saya pakai kaos kaki. Kalau kaki saya nggak tahu kebiasaan dari kecil, ya harus ada alas. Waktu saya keluar cari toko yang jual sandal. Nah ini yang ngatur bilang nggak ada toko. Pasti ada lah. No, saya ini kan jalannya cepat sekali. Nah padahal dia itu jauh lebih muda dari saya, nggak kekejar. Sampai dia bingung, saya bilang kemana ini Pak Pendeta satu ini. Nah sekarang akhirnya dia tanya. Ya, jadi setiap kali orang tanya, kenapa sampai umur sekian masih sehat? Jawabannya unik. Untung orang tua kami dulu miskin, jadi nggak pernah makan enak. Lo serius? Dulu waktu masih kecil, saudara, saya ingat nenek saya itu. Ternyata kami dibohongi. Yang namanya anak kecil pengen makan telur. Nenek saya bilang jangan, nanti bodoh. Nah itu ada sampai hari ini makan telur itu bodoh. Padahal maksudnya nggak bisa beli. Nah gula, kami itu jarang minum gula karena gula itu mahal zaman. Saya nggak tahu berapa saudara ya. Saya itu masih ngalami, nggak tahu ini. Mama ini pernah ngalami makan bulgur saudara. Zaman susah itu tahun 66. Beras itu susah. Jadi pemerintah dapat bantuan bulgur itu ternyata setelah saya gede baru tahu makanan muda. Ya ampun. Besar-besar kasar lagi. Itu kalau mau masak direndam dulu semalam. Betul ya mak ya, direndam dulu sampai bengkak begitu baru dimasak besoknya. Ya pas nggak ada makanan ya dimakan. Makanya jadi kuat-kuat. Jadi kuat-kuat dulu ya. Loh serius. Jadi kalau saya jawab, loh kenapa? Padahal saya gitu ya, karena dulu kecilnya susah nggak bisa makan enak.
Beras itu kami ya zaman itu misalnya bulgur juga. Kalau lauk nggak ada, tetangga banyak yang punya pohon kelapa. Ya udah, namanya anak kecil nggak ngerti apa-apa, dikasih kelapa parut, bukan parutan kelapa, kebalik. Kelapa parut cuma dikasih garam saja. Itu gurihnya luar biasa zaman itu. Nah, jadi untung jadi orang miskin dulu itu. Itu enggak, amin. Betul? Maka itu jadi sehat. Pernah satu kali saya masih ingat, enggak tahu gimana cara ibu kami itu hari itu bisa beli ayam. Waktu kami lihat ayam dibawa pulang ke rumah, kami berenam, kami 4 saudara, nenek dan ibu. Bapak sudah meninggal. Tapi begitu kami lihat, zaman itu belum ada ayam potong, ayam kampung. Mama hanya bisa beli dada ayam kampung seperempat. Kecil atau besar? Coba mikir sebentar. Saya tuh mikir, segini dimakan 6 orang, bagaimana caranya? Nggak, mama hebat. 3 hari itu cuma makan kuahnya saja. Ditim, lo serius. Jadi kasih bawang putih harus dijahit. Memang gurih sekali. Waduh, jadi tiap hari itu makan kuah 3 hari. Mikir kapan dagingnya? Nah, hari keempat, wih, kan sudah mengkerat toh. Ayam itu sudah tambah kecil. Saya cuma ngeliat gimana cara mama ini bagi. Dia siapkan 6 piring kuahnya dan daging yang sudah mengkerut itu disuir-suir. Ya rata juga di 6 piring itu. Begitu kok ingat itu, hebat juga. Bisa ngerti sekarang. Maka itu ternyata jadi orang miskin itu enak. Enggak, amin. Betul. Nah, inilah hukum yang kita harus taati. Oke, setuju ya? Jadi orang tua bebas juga. Loh, kok tanya? Tidak, harus kena. View, kamu tertawa apa? Kenapa? Ngomongin mama papa enggak? Oke, kita baca lagi. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Nah, kata bersih boleh nggak kita ganti? Mempertahankan hidupnya sehat, hidupnya beres, hidupnya benar, apa saja tersebut. Boleh nggak? Nah, semua itu hanya bisa terjadi karena kita menjaga dengan firman, peraturan-peraturan ini, manual kehidupan ini. Nah, hari ini kalau Tuhan ingin kita hormat kepada Dia, bukan hormat karena ketakutan, tapi hormat karena tahu Dia sayang kita. Maka itu Dia beri peraturan-peraturan ini karena Dia sayang kita. Ikuti peraturan apa saja. Berapa kali saya katakan kepada saudara, pokoknya kalau banyak hal yang gak enak, yang gak baik terjadi di hidup kita, biarlah mulai hari ini semua kita mencocokkan hidup ini dengan firman-Nya, bukan dengan kata tetangga, kata orang ini, kata itu, tidak. Anak-anak, engkau perhatikan ayat ini. Suatu kali papa mamamu akan lewat, betul enggak? Tapi kalian akan tetap ada. Nah, bagaimana kalian tetap bisa menjaga kelakuanmu bersih, hidupmu sehat, hidupmu benar, dan semuanya itu? Baca, dengan menjaganya bagaimana? Sesuai dengan firman Tuhan. Firman ini segala-galanya dalam hidup kita. Jadi yang masih ada pertanyaan dalam hidup ini, kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa? Satu kali di suatu tempat, ya biasa, ada anak Tuhan tanya, kami bisa berdoa loh, ternyata maling bisa masuk ke rumah kami. Nah, tiba-tiba saya jawabnya enteng, ya jangan salahkan malingnya. Loh, dia yang salah masuk kok. Maaf, saya cuma ngomong. Coba seandainya semua barang-barang di rumah itu barang-barang plastik yang murah-murah, gak ada yang mahal. Ayo jawab dong. Nah ya itu. Jadi kalau rumah kita
Seperti yang Tuhan anjurkan, gak usah banyak macam-macam. Maling masuk juga ke celek. Nah, betul tidak? Nah, itu cara kita hidup. Oke? Nah, ayat terakhir. Supaya kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan, mengikuti semua untuk kita taat. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya. Satu, jika kita sungguh-sungguh ngapain? Mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Dua, jikalau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang benar di matanya. Nomor tiga, jika kita sungguh-sungguh memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya. Yang keempat, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Coba sebelum kita baca sampai selesai, periksa dulu. Sudahkah 4 hal ini kita lakukan dalam hidup kita? Ini yang akan menentukan kita ini jadi apa. Koma, ada kata apa? Maka. Nah, kata maka ini penting. Apa arti kata maka? Akibatnya dari 4 hal yang kita lakukan. Saya ulangi, sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, sungguh-sungguh melakukan apa yang benar di matanya. Ketiga, sungguh-sungguh memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya. Yang keempat, sungguh-sungguh mengikuti segala peraturannya, ketetapannya, hukum-hukumnya. Maka Bapa di surga tidak akan menimpakan kepada kita penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir. Baca yang kuat, yang terakhir. Sebab Akulah Yahweh yang menyembuhkan engkau. Wih, luar biasa. Jadi semua harus kita ikuti peraturan Tuhan ini, supaya kasih-Nya nyata dan kita bisa menikmati dalam hidup ini. Jadi kalau masih ada di antara kita yang suka menyalahkan Tuhan, ayo hari ini kita berubah. Ayo kita berdoa dengan pujian ini. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Musik silakan.